pedalaman Amazon ya, Pak. Oke, kembali lagi di Teman Sahur. Bangun. Kumaha damang? Sampai. Maklum bukan orang Sunda. Damang toh. Iya. Damang. Iya. Damang kan baik toh. Betul. Gila kita udah di sahur dari berapa nih? Bentar lagi mau. Bentar lagi kita lebaran. Lebaran ini. Iya, soalnya saya ini keturunan Australia. Jadi Woi, Australia. Itu logat aja ya, bukan bahasa Inggris ya. Kalau keturunan Australia itu pakai bahasa Inggris. Ya gimana kabarnya pemirsa? Semoga sehat selalu, diberi umur panjang, Amin. diberi kesehatan. Semoga nanti bisa menjalani ibadah, ibadah puasa dengan lancar dan Amin. juga nanti kalau lebaran bisa kumpul dengan keluarga. semoga kita bisa bertemu di Ramadan selanjutnya. Di sini ya. Ini sebenarnya kode gak sih? Kode. Semoga kita bertemu lagi ya di sini ya. Ya kan besok masih bertemu. Enggak, maksudnya tahun depan Oh, tahun gitu depan. loh. Siapa Kamu tahu tuh aku tuh masih- ini loh kayak bingung. apa? Ini gara-gara belanja kemarin aku ini Pasti bengkak ya. bengkak. Itu. Sama. Kayak aku pusing nih nggak ada pegangan. Hei, kalian tuh kenapa sih? Ini loh, aku tuh perasaan Ini. belanjanya cuma itu, tapi kenapa uang Sesuatu yang sudah dibeli itu tidak perlu disesali. Iya. Lebih baik menyesal. Iya nggak tidak jadi menyesali membeli. ini sih barang yang udah dibeli sih, cuman menyesali ini sih pengeluaran aku ini Iya. bengkak. Ini aku nggak- THR belum cair, THR gajian belum belum cair. cair. Ini mana? Lagian Gajian tuh. sosokan income gas berapa pakai belanja kayak gitu namanya banyak-banyak juga kayak anak gitu. muda gengsi Iya, lah. anak muda ini, Makanya, anak muda. Kalian tuh jangan Gengsi gitu. lah. Jangan Anak begini. muda bro. Anak Jangan muda. terlalu memperbesar pasak daripada tiang. Nggak Iya. boleh. Ya tapi ya wis kasep lah piye meneh. Makanya punya black card lah. Inilah ya kita punya black card ya. Sombong amat ya. Iya sombong sih. Ya kalian tuh gitu selalu menghambur-hamburkan uang, makanya. Enggak, maksudnya kan mau lebaran gitu loh. Aku kan jadi kayak lebaran kan gajiannya pasti ada THR. Hidup itu tidak berhenti di lebaran saja, anak muda. Ya tapi ke aku itu pengen puasin menghambur-hamburkan uang pas lebaran. Padahal setelah lebaran itu masih ada pasar malam. Di situ juga masih banyak wahana. Kalian tuh terlalu membuang-buang uang ketika sebelum lebaran. Akhirnya kalian nanti bingung. Apakah ini sebuah penyesalan? Ya kamu menyesal nggak ya? Ya menyesal sih, soalnya kan aku kayak pakai uang ini tuh pakai tabunganku yang kemarin tuh loh. Iya Aku ini kan loh lihat loh saldo aku loh nol, kamu Aku tuh nol. 400 rupiah. Aku tuh apa namanya? Kencing aja 2.000. Kurang ya. Ini mau kencing ini sih ngutang sih. Ini aja apa namanya? Jadi bingung ntar kalau apa. Apa sih ini Yu? Aku pusing nih loh. Enggak, maksudnya kan aku pakai gajian tabungan kemarin kan. Maksudnya harusnya itu masih bisa aku pakai sampai sekarang. Cuma memang aku habiskan. Soalnya aku mikirnya pasti besok dapat THR, tapi Dapet sampai lagi. sekarang belum turun. Iya, makanya jangan terlalu berharap kepada sesuatu yang belum pasti. Pasti. Ya itu, akibatnya terlalu berharap tuh akhirnya kita termakan oleh ekspektasi. Iya, termakan oleh ekspektasi sendiri. Dan akhirnya apa? Akhirnya Ya akhirnya kita Penyesalan yang terjadi. miskin sih. Nah, sekarang. itu. Kamu tuh harus Miskin. pinter-pinter buat ngatur uang. Nggak bisa jajan ya aku lagi. ini loh, aku tuh tipe orang yang kalau punya uang pengennya langsung dihabiskan. Sekejap itu, saat itu juga. Pokoknya aku punya uang, aku mau ini, aku mumpung punya uang nanti. Kalau aku sih ini sih, kalau aku punya uang pengennya emang langsung dibeliin sesuatu karena aku mikirnya besok pasti aku dapat uang Nah, lagi. aku juga Dan kayak itu. mikirnya segampang itu loh dapat Wes uang kayak anaknya bos tambang ya, Ra. Iya sih emang aku anaknya bos lele. Ya Allah, ya Allah, terus gimana? Hahaha. Masa iya lebaran ngutang kan nggak mungkin kan. Anak muda, Pinjam makanya dong, pinjam 500. kalian itu harus tahu apa yang namanya financial planning. Apa itu Nah, financial financial planning adalah Apa, Pak? sebuah enggak. Jadi kalian itu harus merencanakan sesuatu itu
sesuai pada porsinya. Kalian harus tahu apa yang namanya skala prioritas. Jangan apa-apa kalau sesuai itu ketika punya uang dibelikan menjadikan barang kebutuhan tersier. Ini dia sok ceramah ya. Ceramah. Kebetulan saya adalah dosen ekonomi. Gelarnya apa, Pak? Gelarnya adalah SIP. Bukan ilmu pertanian tuh. Nah itu kalian tuh harus merencanakan sesuatu ataupun kebutuhan kalian itu ke depan. Jadi bukan hidup untuk hari ini aja. Iya Masih sih. ada bulan-bulan Iya selanjutnya. Tapi kayak sayang gitu, ada uang tapi nggak digunain gitu loh. Ya pada akhirnya kan uang itu kepake juga. Kan ini kan rezeki ada yang ngatur gitu loh. Ntar pasti diganti lagi ya. Iya ada. Tapi memang kita sekarang lagi ini kan kesusahan. Kita lagi miskin sih. 500 dong, 4.000 enggak apa-apa. Makanya kemarin tuh jangan dihabis-habisin semua. Aku tuh udah mikir kayak gitu tuh. Kenapa aku diem aja? Biar kalian tuh sadar, biar kalian tuh ngerasain gimana kalau pengeluaran kalian tidak dikelola dengan baik, tidak di-manage dengan baik, dan akhirnya kalian itu menghambur-hamburkan, berbelanja sekenanya aja, seenaknya aja. Akhirnya ketika kalian tidak punya uang, kalian akan mikir. Itu pelajarannya. Tapi itu pikiran kayak gitu tuh susah diilangi. Bener, ketika aku kita punya aja uang. Susah banget tuh ngilangin pikiran kayak OKB, gitu. pikiran-pikiran OKB itu Udah kayak baru ya. Kalau aku kan old money. Sering dibilang old money. Pantas ani-aninya banyak. Iya dong. Aduh, Nah itu, pusing. karena aku udah kebiasa megang uang. Kan aku kebetulan kerja juga kan. Makanya aku sering pegang uang. Jadi untuk saat ini aku udah tahu skala prioritasnya. Apa yang harus aku pusing. Apa yang harus aku prioritasin terlebih dahulu? Ini disuruh ngejelasin bukan beatbox. Apa yang harus aku prioritasin terlebih dahulu? Yang harus didahulukan sama yang menjadi kebutuhan tersier. Kebutuhan ini ya yang kadang nggak memang kita mendesak. nggak bisa ngebedain mana yang penting dulu, Nah, mana yang Mana belakangan kamu lagi. tuh kemarin, makanya gak Ya usah. makanya ini aku sekarang menyadari kenapa kok aku nggak mementingkan hari Kayaknya aku mau esok ngejual gitu deh itu loh. barang-barang kemarin. Kamu mau beli? Belum juga lebaran udah Iya, belum Saya juga butuh uang dipakai. sih. Ini kemarin aku beli ini boleh kok dibeli kok. Ya gambarnya harimau. harimau. Gambarnya mawar Pusing, lagi. Ini aku bingung nih mau jual apa nih. Celana. Tuh ini ntar itu bisa lah. Makanya besok lagi ketika kalian mendapatkan uang atau mendapatkan rezeki, kalian tuh harus pintar-pintar mengatur, harus pintar-pintar mengelola. Iya. Supaya tidak menjadi menyesal kemudian. Iya. Menyesal kan? Menyesal. Menyesal, kan ku sampaikan. Cinta monyet tuh. Nah makanya itu, kalian tuh harus pintar-pintar mengelola uang, mengatur keuangan. Itu tuh penting banget, apalagi nanti kalian kalau udah berumah tangga. Wah itu kuncinya itu, penting banget. Nah kita harus belajar pas kita udah berumah tangga gitu loh. Kita, lu aja Makanya kali. kita Nah itu, apalagi kalian kan udah kerja. Kalau kalian nggak bisa mengatur itu, nanti kalian nggak punya tabungan. Apalagi sekarang buat nikah, buat Iya sih. pengen beli ini, pengen beli itu kan itu harus kita butuh tabungan juga. Tapi kalau rata-rata anak seumuran aku nih ya, Kenzi nih ya, nggak tahu kamu juga, Iya. kalian juga pasti. Aku boomer kebetulan. Kita itu menabung untuk membeli sesuatu yang kita pengenin, bukan untuk iya. jaga-jaga pas buat Benar. dana darurat lah. Rata-rata kita itu menabung untuk Benar. itu gitu loh. Iya, Mungkin suatu yang kurang penting. Iya. mungkin ini penyakit Gen Z gak sih? Iya, kita itu bukan menabung, tujuannya bukan untuk Oh ini hari ke depan, hari hari kedepannya esok. buat untuk dana darurat Iya. itu enggak, tapi buat beli barang-barang yang kita pengenin sekarang tapi Ah, uangnya belum itu. cukup gitu loh. Salah itu. 100% salah itu. Iya sih. Iya. aku. Makanya Memang harus salah. mulai sekarang harus mulai belajar investasi, terutama itu penting. Apalagi untuk Iya hari sih. tua itu penting. Dan juga yang terpenting itu tadi, bagaimana cara mengatur Keuangan.
negara. Aduh, ini negara Nggak lagi ikut-ikutan, ini ya, nggak lagi berantakan. Iya. Ya makanya tadi aku beli rompi anti peluru. Aku ditembak ya, siapa tahu nanti pemimpin kita. Ya enggak, Ri. Lanjut. Bahas uang sampai negara. Nah, itu ya guys, buat teman-teman di rumah nanti kita akan tahu tips dari Mas Dodo ini tentang finansial keuangan. Betul. Jangan kemana-mana, tetap di Teman Sahur. Bangun. Yeay. Sahur akan menemani. Ayo sahur seru bareng kami. Teman-teman siap hari. Ngobrol bercanda asik di sini. Dengan teman sahur setiap hari. Sahur akan menemani. Ayo sahur seru bareng kami. Teman-teman siap hari. Ngobrol bercanda asik di sini. Dengan teman sahur setiap hari. Balik lagi di Teman Sahur. Bangun. Woi. Oke, di segmen 2 kali ini kita akan ini ya, bertanya-tanya tentang tips lah ya. Tentang mengatur Kita kan keuangan. Udah mempunyai rasa sesal nih. Nah, bener. Kita ini perlu Kita tips. berdua udah ini sih menyesali apa yang kita lakuin kemarin. Kita Soalnya terlalu kita membuang-buang terlalu uang. membuang-buang uang dan itu hancur Nah, ini buat pengeluaran teman-teman kita. makanya jangan dicontoh nih. Kalau punya uang itu baiknya ditabung nih. Bener Jadi kan? aku tuh butuh tips. Mm-mm. Itu gimana sih kamu caranya ngatur uang bulanan biar enggak bengkak Nah. gitu loh. Biar enggak melebihi ekspektasimu bener. gitu loh. Itu gimana itu? Kita perlu belajar itu. Pertanyaan menarik. Sejujurnya ketika kita mengatur keuangan, Mm-mm. saya pun bingung. Kayaknya kita salah nih nanya ke orang yang ini. Enggak. Dalam hidup kita itu harus berperilaku Hebat. hebat. Betul. Harus berperilaku hemat agar tidak terjadi pemborosan. Mm-mm. Karena di mana-mana sekarang digaungkan efisiensi. Bener. Itu fungsinya apa? Untuk menghemat supaya tidak boros. Boros. Nah, tips yang pertama adalah kalian harus mencatatkan pengeluaran dan pendapatan. Oh. Fungsinya apa? Biar tidak lebih besar pasak daripada Tiang. tiang. Nah, udah Benar, keluar 2 kali. 1 kali lagi kata-katanya Iya, keluar. iya. Lah berarti kan kita harus mencatat kan apa aja yang harus kita Pendapatan kita berapa, terus harus beli Nah, apa ini. Nah, ini itu sih. tuh kan pasti ada prioritas Prioritas. utama. Nah, itu sih benar sih. Nah, itu apa yang harus kita prioritas jadikan utama prioritas dalam utama? pengeluaran. Apakah untuk diriku sendiri atau untuk makan atau untuk apa yang Ya. jadi prioritas utama? Tentunya setiap orang memiliki prioritas masing-masing. Ya kan? Seperti Dek Pepi ini masih kuliah Dek Pepi. Alhamdulillah sudah lulus. Nah, Sudah kelulus. tentunya Sudah. ketika Dek Pepi masih kuliah itu kan prioritas keuangannya adalah dalam kuliah, seputar kuliah. Orang yang sudah berkeluarga mungkin ya prioritas utamanya adalah rumah. Tabungan untuk rumah ataupun cicilan untuk rumah. Orang yang sedang lanjutnya nomor Ya, terus ya. tips selanjutnya adalah kalian harus memperhatikan hal-hal yang kecil. Kecil. Hal kecil sedetail mungkin. Apalagi kalian nih, biasanya mahasiswa-mahasiswa itu kebanyakan nongkrong untuk membeli kopi. Harga es kopi signature coffee shop yang kalian beli ketika dikumpulkan dalam 10 kali pembelian itu sudah bisa untuk membeli beras 1 karung. Benar apa tidak? Benar. Nah, itu. Oh, keren. Ketika kalian tidak memperhatikan hal-hal kecil, maka kalian akan terlena. Terlena Terlena kayak judul sih. lagi. Iya. Mungkin ini sih ya,
biar kita nggak terlena gitu loh. Apakah kita Nah. harus memiliki tujuan atau memiliki tabungan jangka pendek atau jangka panjang gitu? Salah satu hal yang untuk menghindari terlena itu tadi adalah kalian belanja ataupun membeli itu jangan demi gengsi. Ya sekarang kan banyak ya, lagi masanya lah, lagi trending-trendingnya untuk membeli barang-barang branded. Iya, betul. Contohnya kamu kemarin beli barang Ya, branded. namanya Tasnya juga pengen beli, anakmu. nah Ya. itu, tasnya pengen beli tas yang mereknya Kremes, itu, Gucci. Nah itu, makanya barang-barang branded itu yang sebenarnya kita tuh harus tahu esensinya adalah ketika membeli sesuatu, semisal tas adalah untuk tempat barang. Iya. Oh ini ya beli sesuai dengan fungsinya aja. Fungsinya, karena walaupun kita membeli barang-barang yang mewah, aku percaya bahwa money can buy class. Wow, Wah, money can buy car. Ya benar. Bener kan? Benar. Seorang yang akan terlihat berkelas itu bukan dari sesuatu apa yang Dia punya. bukan dari brandednya, bukan dari harganya, tetapi dari dirinya sendiri. Kelas. Wah, tepuk tangan dulu, Cak. Wow, Kemudian wow. menyambung soal pertanyaan Dek Pepi tadi. Dek Pepi ya, ini aku udah mas-mas ya BTW. Iya. Kamu sama aku udah paling udah Pikirnya tua. keras banget. Iya, ini kamu nyontek apa sih? Bukan, saya tidak mikir, saya searching. Kemudian kalian harus pasang target untuk masa depan. Seperti apa yang tadi Dek Pepi tanyakan. Harus ada target gak sih buat ke depan? Nah itu perlu banget. Oh, perlu banget. Karena kehidupan kita itu tidak 1 hari 2 hari aja. Kita ada kehidupan bertahun-tahun ke depan. Mungkin Pepi setelah kuliah nanti bercita-cita ingin membeli sesuatu kendaraan baru. Nah itu sebelumnya kita harus nabung juga. Atau mungkin nanti Dek Pepi akan menikah. Sama kamu nah. Belum tentu mau. Iya. Ini kita harus belajar bareng, siapa tahu kita jodoh itu loh. Lah nek rak jodoh percuma ya. Iya. Dipaksa percuma, dong. Pep. Karena Terus, kebetulan setelah Lebaran saya mau ketemu orang tuanya. Ngapain? Ini kamu mau bayar utang ke orang tua? Iya. Nah itu kita harus punya target setelah menikah punya anak itu kebutuhan pasti Semakin bertambah. banyak. Iya. Mungkin kalau kita sendiri kita makan untuk diri sendiri. kita sendiri, benar. Ketika menikah kita menghidupi anak orang. Iya. Kemudian kita punya anak. Ada kebutuhan pampers dan lain-lain. Itu banyak juga. Bahkan kenapa kita harus punya tabungan? Karena ada namanya kebutuhan tak terduga. Iya, benar kayak dana darurat. Dana gitu. darurat. Semisal nih Pep, kamu sudah mengalokasikan dana-dana gajian kamu untuk ini. Tetapi amit-amit ya, tapi ada nasib buruk semisal ban kamu harus ganti. Bocor. Iya sih, ini darurat. Nah, itu kan harga ban kan sekarang kan tidak murah juga. Salah satunya itu, semisal genteng atap rumah bocor. Tiba-tiba Nah, bocor. itu kan Di juga luar harus ini ya, di luar rencana prediksi. kita. Di luar prediksi. rencana prioritas tadi, keuangan tadi. Itu kan juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Makanya tabungan ataupun dana darurat itu sangat penting, sangat diperlukan ketika kamu mempunyai uang. Bener. Nih, terlepas nih apa yang kamu bilang kan, ini sih, kalau kita pengen beli kebutuhan sehari-hari, tapi tanpa membebankan atau tanpa mengorbankan tabungan kita, itu gimana? Tanpa mengambil uang yang udah kita tabung. Nah, itu salah satu fungsinya dari skala prioritas, mencatat pengeluaran dan pendapatan, dan juga tidak menyepelekan hal-hal kecil. Oke. Jadi untuk tabungan itu skala prioritas. Jadi kita harus sisihkan terlebih dahulu. Fungsinya kenapa? Kenapa Pak Guru? Fungsinya adalah agar tidak Kepepet, kepake. Anda mendahului saya. Agar tidak kepakai, karena kalau kepakai nanti tidak ada simpanan kita. Nah Benar. itu akan menjadi efek dominonya adalah ketika kita butuh itu tidak ada. Enggak sih. Jangan sampai sebisa mungkin jangan sampai minus lah. Jangan sampai minus lah ya. Mungkin kita udah ini kali ya, udah menyisihkan atau sudah ini loh. Harus malah Ya. menyisihkan itu. Soalnya kan kita juga nggak tahu kan kita bakal ada apa, bakal Nah kenapa. itu yang terpenting tuh itu.
Dan selanjutnya adalah kamu jangan takut berinvestasi. Kita ini sih, aku bingung sih. Sampai sekarang aku belum berani berinvestasi. Soalnya kan sekarang namanya banyak juga yang Bodong. gitu Bodong, loh. bener. Jadi kan kita juga takut juga, apalagi kita belum berpenghasilan yang Iya. lebih dari. Biasanya tuh investasinya itu apa sih yang aman lah, biar yang nggak merah gitu kata ini Pak Produser tadi. Kalau saya investasinya adalah dengan Ngelahirin anak. bukan, Oh, bukan. anak bukan investasi. Kalau saya ya, sepengalaman saya ketika investasi saya membeli emas. Oh iya, iya, memang emas. emas itu selalu ngikut harga terbaru. Karena saya terakhir beli itu sekitaran 2 tahun yang lalu masih di angka sekitar 500.000 rupiah per 1 gram. Wow, kalau sekarang udah naik. Sekarang hampir 900. Wow, naik. Bahkan Ini ya 400. emas itu semakin lama itu semakin mahal ya. Mahal, kan? emas tua itu mahal. Makanya kamu kalau cari pasangan Emas- yang lebih tua. Ini contohnya. Iya. Kita kan seumuran, Pak. Iya, kalau Kalau saya justru kan lebih tua kamu ya. Kalau saya kan lebih tua. Sudah ada jawabannya kan? Kamu mau? Enggak usah. Kita aja bahas finansial aja masih bingung. Nah, itu. Makanya kita itu harus mempersiapkan segala hal ya kan. Betul banget. Apalagi kamu ini mumpung masih muda nih. Ya kamu emang nggak masih muda. Iya, aku juga maksudnya kan saling mengingatkan aja. Iya. Apalagi kita kan masih muda, masih punya waktu yang cukup panjang untuk menatap masa depan. Nah, itu harus menyiapkan financial planning itu. Benar. Mumpung belum terlambat. Jadi kita juga harus banyak belajar tentang planning, bagaimana kita mau mengatur uang ke Nah, depannya. itu. dimulai dari Ntar kita lanjut sekarang. aja di segmen 3 pembahasan ini. Segmen 4 dong, Pak. Oh iya, segmen 4 lupa karena segmen 3 itu tausiah kan. Iya, iya lagi. Nah, teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Cuman Sahur. Gaum. Sahur akan menemani. Ayo sahur seru bareng kami. Teman-teman siap hari. Ngobrol bercanda asik di sini. Dengan teman sahur setiap hari. Sahur akan menemani. Ayo sahur seru bareng kami. Teman-teman siap hari. Ngobrol bercanda asik di sini. Dengan teman sahur setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa USM TV yang berbahagia, bagaimana kabar? Semoga bahagia semua. Bahagia dunia, bahagia perasaannya, bahagia hatinya. Allahumma amin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kesempatan yang berbahagia ini kita awali dengan kalimat syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari bangun mau tidur lagi, dari bangun kegiatan sampai sekarang tidur lagi, kegiatan lagi, begitulah putaran hidup. Lah yang membuat kita bahagia, kita bisa bersyukur, kita bisa menikmati hidup didasari dengan syukrullah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mahal harganya. Ditambah lagi, tidak hanya sekedar syukur, bersolawat, bisa solawat bersama,
dengan keluarga, tonggo tepalih, Masya Allah. Yuk kita berselawat bersama. Sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Monggo sareng-sareng sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bapak Ibu para pemirsa USM TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan, di awal-awal Allah itu memanggil hambanya, wahai manusia, jikalau kamu mencintaiku, pasti aku mencintaimu. Nah, enak banget ini. Jikalau kamu itu mohon ampun kepadaku, pasti aku mengampuninya. Jikalau kamu itu menyayangiku, pasti aku menyayangimu. Subhanallah. Awake dhewe Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenal karo wong sugih ambek kenal karo wong rapati yo duwe, mesti jenengan pilih kasih. Maafnan aku mesti pilih sing sugih to ya. Nek sing sugih kan duwe apa wae. Lah apa nggo apa kenal karo wong ra duwe. Sing diandalno apa? Nah niku umpamane. Umpama. Begitu juga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, saat kita kenal dengan orang kaya, apa-apa duwe. Mobil duwe, gitu. Bis duwe, Alphard duwe. Wah, semua mobil bermerek itu punya semua. Lah nek jenengan meh nyilih-nyilih karo wong sing sugih, nek wong sugih mobil apa kan gampang. Lah siji nek wong ki mau ra duwe, meh nyilih sing disilih apa? Ora ana sing iso disilih. Begitu juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umpamane awake dhewe iki di bulan suci Ramadan sering menghalu Allah. Ya Allah, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, selalu seperti itu. Allah pasti menyayangimu, itu pasti. Subhanallah. Kalau kita itu sayang pada Allah, Allah pasti sayang pada kita. Nah kita itu sayang pada Allah, ora rugi yang Allah Maha Kaya, duwe swarga, duwe segalanya. Langit bumi sapa sing duwe? Gusti Allah. Bumi saisine sapa sing duwe? Gusti Allah. Langit saisine sapa sing duwe? Gusti Allah. Awake dhewe arep njaluk model apa, tetap Allah akan memberinya. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa USM TV yang berbahagia atau yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah liridhoillah hanya karena
mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Makatan wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur akan menemani. Ayo sahur seru bareng kami. Teman-teman siap hahaha. Ngobrol bercanda asik di sini. Dengan teman sahur setiap hari. Sahur akan menemani. Ayo sahur seru bareng kami. Teman-teman siap hahaha. Ngobrol bercanda asik di sini. Dengan teman sahur setiap hari. Balik lagi di teman sahur. Bangun, bangun, bangun. Kita di segmen 4 ini akan melanjutkan ini ya pembahasan tentang finansial Betul. Karena kita itu harus penting banget planning untuk kita ke depan Benar. itu kayak gimana. Dan kita itu juga butuh tips nih. Gimana itu sih cara ini sih. mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Nah. Kan? Contohnya kayak misal nggak lapar, tapi di depan banyak jajanan terus lapar mata. Nah, akhirnya kan dibeli semua tapi nggak dimakan. Itu gimana caranya? Yes. Nice question. Yes. Nice answer. Yes. Belum di Oh, Belum. Yes, nice Baswedan. Aduh, bahaya, aduh. Jadi tips untuk mengurangi pengeluaran yang tidak penting itu adalah dengan cara kelihatannya mikir ya. Iya, karena ini jawaban yang sangat krusial sih bagi kita semua. Iya, salah jawab dikit. Karena takutnya ntar kalau salah jawab dikit tuh teman-teman di rumah ini sih. Tangi woi. Padahal aku berharap di Nah itu tuh sebenarnya udah aku bilang ya. Kalian harus membuat anggaran. RAB. Rincian anggaran belanja. Nah itu harus rincian. Rincian Anis. Yo. Kalian harus membuat anggaran. Terus kemudian itu tuh sebenarnya kayak tadi. Kalian harus tahu prioritas. Hindari belanja impulsif juga tuh. Oh iya. Nah, fokus pada apa yang benar-benar dibutuhkan. Biar tidak terjadi penyesalan kayak kalian tadi. Iya, benar banget. Ya, kita ini kayak lagi presentasi baca makalah gitu. Ini sih mungkin aku mau nanya satu sih ini. Bagaimana sih kita menghadapi godaan untuk belanja di luar kebutuhan nih? Misal aku kan kayak kemarin nih tergoda sama diskon, sama penawaran. Nah, aku rencananya pengennya beli 1 baju. Terus ada diskon banyak nih. Ujung-ujungnya aku beli 5 baju yang diskon. Wah, kalau itu berlebihan ya, Wak. Kalau kalian menghadapi situasi tersebut atau situasi seperti itu, kalian harus kalau aku ya, caranya dengan menahan dan menunggu. Jadi yang dimaksud menunggu di sini adalah kita harus benar-benar memikirkan apakah itu perlu atau tidak. Karena ketika kita berpikir menunggu itu atau kita think twice, berpikir 2 kali, itu biasanya di hari kedua itu kadang kita mikir, wah kayaknya nggak perlu-perlu banget deh. Iya juga. Iya sih. Iya kadang kan gitu kan. Apalagi kalau kalian melihat isi dompet. Ketika berpikir itu sekalian melihat isi dompet pasti. Cuman kan kadang kita tergodanya gini, mumpung diskon nih, mumpung harganya murah nih. Tapi kan kita nggak tahu nih, padahal kalau kita nggak beli walaupun harga diskon, sebenarnya kita bisa keep tuh uangnya. Nah itu kadang tuh terlalu memanjakan mata ya. Dan ketika kita belanja, kita tuh harus mencatat apa yang perlu saja. Ingat, catat apa yang diperlukan.
supaya apa? Supaya tidak terjadi pembelian hal-hal yang tidak perlu. Berlebihan mengeluarkan anggaran karena itu sedikit demi sedikit bisa lama-lama jadi bukit. Iya betul. Itu bisa menggoyahkan tabungan kita Iya atau sih. menggoyahkan apa yang sudah kita planning. Sia-sia nanti planning kita. Yes. Ngomong-ngomong soal nabung. Mm-mm. Kita kan orang nabung itu harus ini ya, kadang ada yang sehari nabung, sehari nggak nabung. Nah, itu gimana sih biar kita itu disiplin buat menabung tuh, ada nggak sih kebiasaan yang membuat kita itu rajin nabung gitu? Kalau untuk nabung ya, kalau aku itu ada sistem otomatisasi tabungan. Jadi setiap bulannya itu, setiap gajian itu otomatis dipotong. Oh iya. Iya. Oh. Itu kan di bank-bank tertentu biasanya ada penawaran seperti Iya, itu. benar, Itu benar. kita bisa ambil dalam jangka beberapa tahun, 5 tahun kayak atau mungkin 10 tahun. Nah itu kalau aku untuk mensiasatinya adalah dengan otomatisasi tabungan. Kenapa? Agar tidak terpakai semuanya. Ataupun kalau kalian mempunyai ATM 2, itu bisa Dikhususkan Nah, buat yang satu. Apalagi kalau nabung. punya ATM berjalan. Wow. Itu itu tuh bukan OTT. Aduh. Itu tuh. Kenapa saya? Itu lebih aman gak sih? Wow. Kenapa jadi begini ya? Ya itu, otomatisasi tabungan itu perlu juga. Kamu juga harus punya tujuan menabung. Oh Biasanya- iya, kan apa namanya, kalau kita punya tujuan menabung itu kita seperti punya dorongan Nah, tersendiri untuk yes, menyisihkan benar-benar. uang. Nah, ini itu ngomong-ngomong pinter. soal tabungan nih. Gimana sih caranya tabungan kita tuh gak tersentuh itu sama kebutuhan Umpet mendesak? ya, Ra. Hah? Umpet Diumpet biar kayak ya, tersentuh. bener sih diumpet kayak. Kalau aku nih ya, berdasar pengalaman Berdasarkan aku aja ya, pengalaman kamu. maksudnya bukan secara general. Kalau aku tuh tabungan itu justru fungsinya adalah untuk mengatasi kebutuhan Keputusan pemerintah. untuk mengatasi kebutuhan terdesak tadi. Iya. Itu fungsinya tabungan kalau di aku ya. Nggak tahu. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika kebutuhan terdesaknya itu terlalu gede. Itu yang biasanya bisa menguras. Kamu kenapa sih? Kalau itu yang bisa menguras atau Apa sih ya? sih aku jadi lupa ini. Kasihan nih narasumber kita Iya. bingung. Itu bisa menguras ATM kita terlalu dalam. Itu juga tidak penting. Aduh. Nah itu, apa lagi? Ayo. Ayo apa lagi? Ayo jawab lagi. Enggak, dia kan tadi dia mendesak ya. Mendesak. Hah? Ya mendesak. Nah, lanjut. masnya kan ya apa namanya? Itu Ini mungkin kamu mau nanya kesulitan kali enggak, ya. aku tuh kan mau nanya kan. Kesulitan kali. Aku tuh kadang nggak bisa milih apa yang menjadi kebutuhan sama apa yang apa ya? Kebutuhan mendesak dan juga keinginan yang tidak begitu penting. Iya, itu loh, kita kan nggak bisa bedain. Kadang juga mau milih, yang penting mana ya? Kadang yang nggak penting malah yang dipilih. Itu tuh Kalau aku ya, aku menggunakan prinsip 30 hari. Jadi prinsip 30 hari itu adalah, yaitu aku memikirkan bahwa itu benar-benar yang aku butuhkan dan yang aku perlukan. Semisal itu tidak terlalu dibutuhkan, itu kita tidak perlu untuk membelinya. Dan juga kita harus ada evaluasi. Kalau aku tuh setiap bulan itu ada evaluasi ya, terhadap apa-apa yang aku beli. Iya benar-benar. Kamu ketawa terus Iya. Ya serius nih lagi mau serius loh. iya. Terus nih. Kasih kan jawaban tentang tips. Terus terkait Iya. keuangan. Aku pengen nanya ini sih sama Mas Dodo ini. belum selesai. Oh belum Susan. selesai. Dan juga kita harus iya, lanjut. mengetahui, Lanjut. kita harus mengetahui dampaknya, Pep. Oh. Oh iya. Kita harus mengetahui dampaknya ketika kita terlalu jor-joran dalam membeli. Sekelas Barcelona aja, ketika membeli pemain terlalu jor-joran, maka dia akan kena Karena ini sih, banned dari La Liga. Liga Spanyol. Liga Spanyol, Iya. bener. Apalagi kita, Pep. Kita ketika membeli sesuatu itu harus dipikirkan yang Matang. matang-matang.
Nah, benar-benar. Dari tadi kan ini sih, aku pengen nanya satu aja sih. Iya. Kesulitan Mas Dodo ini buat menyisihkan kebutuhan. Kalau ada kebutuhan mendesak gitu. Maksudnya? Menyisihkan tabungan maksudnya. Ya itu. Kesulitannya ya? Ya kesulitannya mungkin 2 kata atau 2 kalimat kah? Gitu boleh lah. Kalau menurut saya, nah itu udah 3 kata tuh. Kalau menurut saya, aduh. Ya kalau saya biasanya kesulitannya adalah untuk menabungnya. Untuk usia saat ini saya jujur saya masih ingin menonton konser. Kepalanya ketutupan Iya. kipas angin. Oh, Ya, masih ini, masih. Iya, kadang tuh saya terlalu pengen nonton band itu, makanya saya yang agak susah buat menabung tuh itu tuh. Sampai saat ini. Makanya kadang saya mengurangi lah intensitas tersebut kecuali memang benar-benar band yang ingin saya tonton. Nah, Jadi, itu sih. Keren sekali sih. Kita ini apa namanya? Mau Penting saya- sekali, penting. Wah, ini sih penting sekali kita menyisihkan Wah, benar, tabungan menyisihkan jika uang. ada ini sih kebutuhan mendesak atau apapun itulah. Apalagi ini menjelang hari Lebaran Lebaran, nih, betul. semakin banyak kebutuhan Dan ketika pasti, udah hari Lebaran. kebutuhan kita di hari Lebaran itu meningkat Meningkat berkali-kali drastis, bener lipat. banget. Entah itu buat diri sendiri, orang tua, atau bener-bener. untuk THR ponakan-ponakan Makanya. kita. Makanya kita harus menyisihkan Menyisihkan uang uang yang tabungan. lebih, apalagi untuk Lebaran ini. Betul. Kita harus tahu skala prioritas. Kita harus tahu dan kita harus membuat rancangan anggaran untuk belanja kita selama sebulan Rancangan penuh. undang-undang. Nah, itu. Kita harus mencatat apa-apa saja yang harus dibeli. Dan Benar ketika dirasa kita terlalu banyak membeli, setiap bulan ataupun di akhir bulan kita harus ada evaluasi. Bener. Betul. Betul ya, guys. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa kalian itu tetap punya tabungan, harus punya tabungan, entah itu buat dana darurat, entah itu buat kepinginan kalian di masa depan. Pokoknya kita harus tetap inilah menjaga finansial kita supaya wah, kita tidak kehabisan dana darurat atau kita ketika kita membutuhkan kita bingung mau nyari kemana. Nah, agar tetap kondisi keuangan kita tetap stabil, tidak goyah, apalagi Jangan gampang tergoda lah ya. Apalagi Nah, sama itu. diskon-diskon. Diskon-diskon yang ada di mall, yang ada di mana Yang kayak jangan sebenarnya kita juga tergoda, tidak bener. butuh-butuh banget. belilah sesuai dengan kondisi kita sekarang. Betul. Oke. terima kasih sudah menonton episode kali ini dari Teman Sahur. Jangan lupa saksikan Teman Sahur di jam 3 pagi. Bagi teman-teman yang ketinggalan episode sebelumnya, bisa teman-teman tonton di YouTube-nya USM TV TV Indonesia. Di sini nih YouTube-nya nih. Oke, terus saksikan kita tentunya karena kita hampir berpisah nih. Iya nih, sebentar lagi kita lebaran nih. Tapi bakal ada kejutan dari kita nanti di bulan Ramadan. Bukan. di Lebaran. hari Lebaran. Ya semoga ada kejutan lah ya. Yo, terima kasih telah menonton. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Tonton terus Teman Sahur. Bangun. Yeay. Sahur akan menang lagi. Ayo sahur selalu bareng kami. Teman-teman setiap hari.